Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Soleha dengan NIM C0D023640 dari Perpajakan kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep penghasilan dalam akuntansi pajak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Herieni dan Pak Wirmi dan Pak Lutfi, dan dengan MK akuntansi perpajakan. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan materinya. Yang pertama yaitu konsep penghasilan dalam akuntansi dan konsep penghasilan dalam perpajakan. Konsep penghasilan dalam akuntansi. Baiklah, yang pertama, berdasarkan kerangka dasar laporan keuangan, penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan mencangkup pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains. Yang pertama yaitu pendapatan sendiri merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode. Bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Keuntungan didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Baiklah, yang berikutnya yaitu pengertian penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Seperti yang pertama yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang kedua seperti laba usaha. Yang ketiga yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang keempat yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Materi berikutnya yaitu pengelompokan dalam penghasilan. Yang pertama seperti penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua seperti penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, penghasilan dari praktek dokter, akuntansi, pengacara, dan lain-lain. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan, harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain-lain. Berikutnya yaitu tentang tarif pajak dan aturan khusus dalam penerapan wajib pajak badan. Besarnya tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut untuk tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Perubahan tarif tersebut akan diberlakukannya secara nasional mulai per 1 Januari dan diumumkan
dan diumumkan paling lambatnya 1 bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif. Pemerintahan mengemukakan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikutnya itu perhitungan penghasilan kena pajak. Yang pertama yaitu tarif umum. Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditunjukkan dalam pasal 17 atau lapisan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua yaitu tarif khusus. Tarif pajak ini mengikuti tarif yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Biasanya ditunjukkan pada penghasilan tertentu, misalnya penghasilan bruto tertentu. Dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan unsur PTKP. Yang ketiga yaitu tarif sesuai undang-undang. Tarif sebelumnya untuk menjelaskan bahwa selain tarif sesuai pasal 17 undang-undang. Baiklah, yang terakhir yaitu pengajuan pengurangan besarnya PPh. Wajib pajak dapat diberikan pengurangan tersebut wajib memberitahu secara tertulis tentang besarnya PPh pasal 25 yang diminta, disertai dengan yang pertama yaitu seperti penghitungan PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh 2008 atau perhitungan sementara PPh terutang 2008, dan yang kedua yaitu perkiraan penghitungan PPh yang akan terutang tahun 2009. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.